Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pendeta Adol Bastian putar-putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun saudara berada, dan doa dan harapan saya semua kita dalam keadaan sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan berbagi satu renungan firman Tuhan yang pasti memberkati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jika firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan lupa dibagikan kepada orang lain. Dan bagi yang belum, silakan di-subscribe. Maka lebih banyak lagi orang yang akan diberkati melalui program ini. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan dulu saat ini saya ada di Pantai Pasir Padi, ya, Pantai Pasir Padi, Pangkal Pinang, ya, Provinsi Bangka Belitung. Nah, coba kita lihat keindahan alam yang luar biasa. Ini pantai disebut dengan di sini Pantai Pasir Padi. Ya, ini pantai yang kelima ya saya jalanin. Jadi ini yang kelima, yang terakhir sebelum kembali ke Jakarta. Besok rencana kembali ke Jakarta. Nah, ini yang kelima ini. Jadi banyak pantai di Bangka Belitung ini, banyak sekali. Ini baru 5. Ya, masih banyak yang lainnya, jadi tidak bisa dikunjungi semua. Ini keindahan, ini ada batu-batu merah ya yang dihasilkan oleh laut. Baik, luar biasa. Ini adalah satu keindahan yang Tuhan ciptakan. Ini karya Tuhan yang luar biasa untuk dinikmati oleh manusia di dunia ini. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan satu renungan firman Tuhan untuk penting kita bisa memahami dan juga sekaligus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Yohanes. 2 Yohanes 1, saya akan baca ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Ayat ke-7 sampai 11 dari Injil Yohanes, dari Yohanes 2, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7, sekali lagi dengan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang penyesat. Ya, penyesat ataupun ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Dikatakan tadi di ayat yang ke-8, waspadalah. Waspadalah. Mengapa Rasul Yohanes begitu penting mengatakan waspadalah kepada jemaat dan kepada kita pada saat ini? Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapatkan upahmu. Waspada itu kepada siapa? Waspada dalam hal apa? Ya, waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Sekali lagi, waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang disebut sekarang sebagai bidat-bidat. Nah, ajaran sesat itu zamannya Rasul Yohanes ya sudah ada, bahkan banyak, dan sampai hari ini di Indonesia ajaran bidat itu juga terus menerus ada melalui YouTube. Luar biasa. Nah, kalau ajaran sesat seperti ini yang terus dipiralkan di Indonesia ini, akan banyak yang pengaruh, bahkan akan banyak akan menyangkal imannya. Luar biasa. Maka ini penting saya sampaikan kepada kita. Ya, memang untuk mengenal, memahami ajaran itu sesat atau tidak bagi orang Kristen itu mungkin sulit. Mengapa sulit? Pertama, karena mereka menggunakan Alkitab sebagai bahan dasar mereka untuk mengajar.
menyampaikan pemahaman mereka. Yang kedua, karena mereka menyampaikan itu di lingkungan gereja. Yang ketiga, karena mereka juga bergelar pendeta hamba Tuhan, sehingga mungkin jemaat awam atau orang-orang Kristen yang belum punya dasar yang kuat akan mengatakan tidak sesat, Pak. Mengapa? Dia pendeta kok, ya, dia pendeta. Nah, selain pendeta, masa gereja dia gereja juga sampaikan. Nah, dan yang lain sebagainya. Nah, hari ini mau sampaikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Penyesat itu kata Yohanes justru ada di sekitar kita, atau yang paling dekat dengan kita. Karena itu waspadalah bahwa penyesat itu, ajaran sesat itu ada di sekitar kita. Nah, bagaimana kita menangkap dan menyangkal ajaran sesat itu? Ya, ini penting sampaikan dari tempat ini. Untuk menangkap dan menyangkal ajaran sesat itu, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, siapa penyesat itu? Nah, itu dia. Pertama, siapa penyesat itu? Nah, ke dalam Alkitab dikatakan siapa penyesat itu? Mereka disebut oleh Yohanes, ya, Yohanes antikris, ya, antikris, bahkan bapak pembohong, segala dusta, yaitu antikris. Mengapa dikatakan antikris? Karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Bahkan mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Dia juru selamat, iya juru selamat tidak sejati, karena juru selamat sejati itu adalah Yahweh, ya. Yesus bukan juru selamat sejati. Yesus bukan gembala yang baik. Ini ajaran sekarang ini. Ya, Yesus bukan terang. Gembala yang baik, yang terang itu hanya siapa? Hanya Yahweh, bukan Yesus. Bahkan Yesus tidak sehakikat dengan Bapa. Ini mau saya katakan, ini ajaran bidat. Dengar, ini ajaran bidat. Ya. Nah, karena itu jangan sampai imanmu dipengaruhi. Engkau sudah sering mendengar dari gerejamu, mulai dari kecil selalu diajarkan orang tuamu, guru sekolah minggu, Yesus adalah juru selamat. Ya. Nah, karena itu saya katakan siapa mereka itu? Mereka yang antikris, yang menolak Yesus Tuhan, termasuk menolak Yesus sebagai manusia, menolak Allah menjadi manusia. Nah, atau mengatakan Yesus itu hanya manusia saja, dia bukan Tuhan, hanya dipertuhankan oleh orang Kristen, hanya dipertuhankan oleh orang Kristen, yaitu ajaran sesat dari Rasul Paulus. Nah, sehingga mereka menuduh Rasul Paulus sebagai pengacau dan dialah yang mendirikan Kristen. Tidak, itu salah, saudara kasih Tuhan. Paulus justru dia seorang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Setiap ayat Alkitab yang ditulis, setiap kitab-kitab yang ditulis selalu mengatakan Yesus juru selamat, diulang-ulang. Puji Tuhan. Jadi kita harus mengenal siapa itu penyesat itu, yaitu mereka yang antikris. Lalu yang kedua, kita harus juga pahami apa isi pengajarannya. Ya, isi pengajarannya itu adalah sangat jelas sekali. Isi pengajaran dikatakan dia menolak Yesus sebagai kebenaran, menolak Yesus sebagai jalan satu-satunya kebenaran, menolak Yesus sebagai juru selamat, menolak Yesus satu-satunya juru selamat, menolak Allah Tritunggal. Nah, itu dia, menolak Allah Tritunggal. Dia tidak mengakui keberadaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikatakan bahwa itu tidak relevan lagi di zaman sekarang ini. Itu rekayasa dari bapak-bapak gereja. Itu suatu kebodohan, kata mereka. Jadi berusaha untuk reformasi, katanya. Mereformasi apa yang sudah dirumuskan oleh bapak-bapak gereja. Tentu ini bukan reformasi, tapi apa yang sudah ditolak oleh bapak-bapak gereja, yaitu yang dianggap sebagai sampah. Ajaran sampah itu sudah dibuang, yaitu yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, yang mengatakan Yesus hanya manusia biasa yang patut diteladani, Yesus hanya satu tokoh, Yesus hanya satu nabi, Yesus itu tidak sehakikat dengan Bapa, dia lebih rendah dari Bapa. Itu semua sampah yang sudah dibuang oleh bapak-bapak gereja dan banyak yang lain lagi. Bahkan dikatakan Yesus itu dipertuhankan setelah dibaptis. Dia punya kuasa ilahi setelah menerima baptisan. Nah, ini semua sampah yang harus dibuang, Bapak Ibu sekalian Tuhan. Ya, buang itu sampah. Tapi ada orang mengambil sampah itu lagi, dianggap itu sebagai ajaran baru yang datang dari Yahweh. Maka saya katakan itu kebohongan. Mari kita belajar. Ini ajaran mereka. Kalau ada ajaran mendengar seperti ini, baik di gereja
maupun melalui YouTube atau media sosial yang lain, Facebook, maka saya katakan tolak ajaran itu, tolak ajaran itu, jangan terima ajaran itu. Ya, karena ajaran itu adalah ajaran bidat. Siapapun yang mengajarkan hal-hal seperti itu, itulah isi ajarannya. Maka hal yang ketiga, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita bagi orang-orang yang mengajarkan seperti ini? Bagaimana kita bersikap terhadap ajaran sesat? Kewaspadaan kita, yang pertama, kita waspada, bangun diri kita sebagai orang Kristen yang terus-menerus belajar firman Tuhan, belajar doktrin yang benar. Ya, doktrin yang benar yang alkitabiah. Bisa dapatkan itu dari pendetamu di gereja, dari orang-orang yang bagus di dalam hal pengajaran, yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, yang mengakui Yesus itu juru selamat satu-satunya, yang mengakui Yesus telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita yang berkuasa di bumi ini dan berkuasa di sorga. Dan dialah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mau sampaikan penting ini. Bangun diri kita atas pengajaran yang baik dan benar, ya, atas doktrin yang benar. Ya, jangan sampai kita mudah diombang-ambingkan, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sekarang ini. Ya, saya sampaikan ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, belajar. Jika saudara ingin belajar secara online, belajar di ST Kataros Indonesia Bekasi. Kami siap untuk membimbing Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Secara online juga bisa. Ya, kami bikin ajaran yang baik dan benar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi bangun diri kita seperti dikatakan oleh Pak Yohanes di sini, dikatakan, bangunlah dirimu atas ajaran yang benar. Ajaran benar itu apa? Ajaran Kristus Yesus. Itu ajaran yang benar, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Itu sudah dikatakan dalam Yohanes, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan. Saya baca 1 Yohanes 5 ayat 20 berkata demikian. Luar biasa. Nah, di luar itu saudara harus menolak. Tuhan mengatakan di ayat 20 berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Firman Tuhan berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Siapa itu anak Allah? Yesus telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. Siapa itu? Yaitu anaknya Yesus Kristus. Sekali lagi, anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Allah yang benar. Jadi kita sudah diberikan pengertian untuk mengerti siapa yang Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus sendiri. Maka karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, bangun dirimu atas dasar pengajaran yang benar. Yang kedua, rajinlah baca Alkitab. Rajin membaca Alkitab, siang dan malam baca Alkitab. Kalau tidak mengerti, tanya pendetamu yang mengagungkan, mertuhankan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya. Kemudian banyak berdoa, minta hikmat dari Tuhan supaya engkau dilindungi dari segala ajaran-ajaran sesat itu. Dan mengatakan waspadalah. Sekali lagi, waspadalah terhadap penyesat. Yang pertama, kenal dulu, tahu dulu siapa dia. Dia adalah dikatakan kita penyesat antikris. Yang kedua, harus paham dan tahu apa ajarannya. Ajarannya pasti menolak Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, menolak Yesus itu dikatakan tidak sehakikat dengan Bapa, menolak sehakikatan dengan Bapa, dia mengatakan dia lebih rendah dari Bapa, atau dikatakan Yesus itu adalah Allah minor dan ya Allah itu Yahweh Allah mayor. Artinya ada satu lebih rendah, Yesus lebih rendah, Yesus lebih tinggi. Tidak ada demikian, tidak ada ajaran Alkitab seperti itu. Itu ajaran manusia. Ya, Yesus itu sederajat dengan Bapa. Ya, nanti kau perlu satu-satu bisa belajar. Lihat di YouTube, banyak ajaran di YouTube yang saya sudah buat. Saudara silakan tonton, yaitu tentang doktrin Kristus. Karena belajar doktrin Kristus itu tidak cukup hanya 1 jam. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami siapa Yesus. Karena itu ikuti pengajaran di RPKM. Namanya YouTube-nya RPKM Kataros Ministry. Ketika aja di Google RPKM Kataros Ministry, nah lalu cari nanti tentang doktrin Kristologi. Ya, di situ banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya buat. Ikuti ajaran itu supaya saudara dibangun atas dasar kebenaran yang baik. Ya,
Oke, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kuatlah terus di dalam iman. Tetaplah setia mengiring Tuhan Yesus kapanpun dimanapun. Engkau berkata kepada dirimu, sekali Yesus, saya hidup untuk selama-lamanya untuk Yesus. Dan bagiku Kristus adalah sesuatu yang sangat penting dan dialah hidup saya. Tanpa Yesus saya tidak ada apa-apanya. Itu yang harus kau katakan bagi dirimu. Pada segala hormat kemuliaan, pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu di program berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.